menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan semester pendek. Jadi ada beberapa informasi yang akan disampaikan dari unit TLC, Teaching Learning, itu terkait dengan mekanisme pelaksanaan semester pendek, khususnya untuk mata kuliah online ya teman-teman. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dari unit kerja Jekal yang akan lebih banyak membahas terkait teknis penggunaan Coursera. Nah, mungkin Ibu mulai dengan paparan singkat saja. Ini Ibu izin share screen. Apakah layar Ibu sudah bisa dilihat oleh rekan-rekan semua? Lihat, Bu. Oke. Rekan-rekan, ini adalah lini masa. Jadi, informasi pertama yang ingin Ibu sampaikan, tentunya ini sudah disampaikan juga ke mahasiswa. Namun pada pertemuan hari ini Ibu ingin mengulang kembali supaya semakin ingat dan semakin paham terkait dengan jadwal pelaksanaan semester pendek. Nah, perkuliahan akan kita mulai pada tanggal 7 Juli, teman-teman. Semester pendek ini durasinya dan pertemuannya tidak sama dengan perkuliahan reguler atau blended gitu ya, di mana kalau di pertemuan reguler biasanya kita bertemu untuk satu subjek itu per minggu satu pertemuan gitu. Nah, sementara untuk di semester pendek per minggunya itu 3 kali pertemuan. Jadi kalau teman-teman melihat di sini durasi perkuliahannya dimulai dari tanggal 7 Juli, selesai pada tanggal 11 Agustus, cukup singkat teman-teman, kurang lebih hanya 1 bulan, dikarenakan adanya pertemuan yang dipadatkan dalam 1 minggu, yang biasanya 1 kali menjadi 3 kali. Nah, kemudian seperti biasa, karena ini perkuliahan, pasti ada waktu untuk evaluasi di tengah semester dan juga evaluasi di akhir semester. Evaluasi tengah semester akan dilaksanakan tanggal 23 Juli dan evaluasi akhir semester akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus. Tanggal 12 hingga 13 adalah proses dosen untuk mengelola nilai dan 13 Agustus diperkirakan teman-teman sudah bisa memperoleh hasil pembelajaran di semester pendek. Tujuan pelaksanaan semester pendek adalah satu, kita untuk memfasilitasi eh, perbaikan nilai untuk mata kuliah dari program studi, atau untuk perdana dilakukan di semester pendek ini adalah untuk memfasilitasi tercukupinya syarat mata kuliah kota ya teman-teman. Nah, untuk di kurikulum 2023 syarat mata kuliah kota itu cukup banyak. Untuk jumlah SKS-nya adalah 20, rumpun urbannya adalah 5. Nah, untuk kota sendiri atau mata kuliah prodi yang diselenggarakan di semester pendek ini jumlah SKS-nya sesuai dengan regulasi Dikti itu maksimalnya hanya 9 SKS. Jadi rekan-rekan yang ikut semester pendek kali ini tentunya ada yang mengambil tidak semua mata kuliah kota, tapi ada juga dikombinasikan dengan mata kuliah prodi. Nah, kemudian untuk teknis pelaksanaannya, semua mata kuliah yang diselenggarakan di semester pendek itu bisa terdiri dari mata kuliah prodi atau mata kuliah kota, tidak ada kandungan atau muatan praktikum, karena memang waktu kita ya cukup padat. Nah, ini yang paling penting. Mekanisme pembelajaran. Untuk model pembelajaran di UPJ sesuai dengan regulasi yang ada atau POB, kita mengenal ada 3 metode pembelajaran. Metode yang pertama adalah reguler. Reguler ini biasanya pertemuannya tatap muka ya teman-teman, full tatap muka selama 1 semester. Kemudian ada yang sesi asinkronus di week 4 dan week 12. Kemudian ada lagi model yang kedua adalah blended learning. Kalau blended learning berarti 50%-nya itu tatap muka di kelas dan 50%-nya adalah offline. Nah, khusus di semester pendek, perkuliahan dilaksanakan dengan model yang ketiga. Model yang ketiga ini dikenal dengan istilah full online. Jadi tidak ada tatap muka di kelas.
kelas, namun tetap ada tatap muka secara online karena mekanisme online ini ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Untuk asinkronus nanti teman-teman akan difasilitasi pertemuan online-nya itu oleh dosen pengampu, apakah melalui Zoom atau Google Meet atau mungkin Microsoft Teams atau mungkin platform yang lain. 4 kali jumlah pertemuannya. Pertemuan itu ada di pertemuan 1, pertemuan 7, pertemuan 9 dan pertemuan 15. Jadi dalam satu semester nanti, dalam satu periode semester pendek ada 4 kali teman-teman akan bertemu melalui Zoom atau platform online meeting lainnya di kelas gitu ya teman-teman ya. Nah jadi memang di semester pendek ini benefitnya adalah teman-teman tetap bisa melaksanakan aktivitas secara paralel. Apakah itu magang, apakah itu mungkin part-time, atau mungkin teman-teman mengisi liburan tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nah, sisanya 10 pertemuan itu terselenggara secara asinkronus. Artinya, asinkronus itu teman-teman belajar mandiri menggunakan LMS Kolabor. Konten pembelajaran kita itu terhubung karena kita berkolaborasi dengan Coursera, teman-teman. Nah, untuk konten-konten Coursera nanti akan diarahkan secara lebih khusus oleh masing-masing dosen pengampu. Nah, perkuliahannya tadi ya eh, ada 3 kali per minggu setiap hari. Nah, di sini sudah ada jadwalnya Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti untuk detail waktunya teman-teman bisa cek di MyUPJ. Karena setiap mata kuliah dia punya jadwal yang tersendiri. Kemudian jumlah SKS yang bisa teman-teman ambil di semester pendek hanya 9 SKS. Dan untuk mekanisme penilaian itu mengacu kepada regulasi UPJ dan juga rencana pembelajaran semester yang sudah dirancang oleh dosen pengampu. Jadi penilaiannya mungkin nanti bervariasi ya teman-teman. Ada mungkin yang mengambil full dari Coursera, ada yang kombinasi antara nilai dari Coursera dan nilai dari dosen. Nanti itu mengikuti kepada arahan yang akan disampaikan oleh setiap dosen pengampu. Nah, ini adalah rincian dari pertemuan setiap minggu. Sekali lagi disampaikan, pertemuan kita tidak 1 minggu 1 kali, tapi 3 kali dalam 1 minggu ya teman-teman. 3 kali itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ini ada tanggal-tanggalnya. Jadi teman-teman nanti bisa dicek lagi. Untuk pertemuan 1 di tanggal 7 nanti akan ada sesi online Zoom. Teman-teman nanti bisa bergabung di LMS Kolabor. Silahkan melakukan self-enrollment menggunakan keyword SP2425. Ibu bantu lewat kolom chat ya. Untuk password self-enrollment, teman-teman bisa entry SP2425. Jadi silakan Anda sambil buka Kolabor, kemudian Anda cari mata kuliah yang Anda ambil sesuai dengan KRS-nya Anda. Kemudian nanti di setiap mata kuliah Anda bisa melakukan self-enrollment dengan keywordnya SP huruf besar, S dan P-nya huruf besar, tidak ada spasi 2425 seperti yang Ibu chat di kolom chat. Nah, silakan nanti sambil sambil teman-teman register ke dalam kelas masing-masing. Nah, Ibu informasikan mungkin dari setiap course yang nanti teman-teman join, ada kelas yang mungkin belum ada konten ajarnya, mohon ditunggu saja. Ibu pastikan nanti sebelum tanggal 7 itu konten sudah tersedia, jadi teman-teman bisa mengikuti, termasuklah nanti informasi terkait pelaksanaan online meeting di pertemuan pertama di setiap kelasnya. Jadi teman-teman bisa memantau informasi yang di submit oleh dosen di LMS Kolabor. Jadi silahkan sambil dibuka kolabornya, dicek lagi My UPJ-nya, setiap course yang teman-teman isi di KRS, kemudian teman-teman search dan lakukan self-enrollment dengan keywordnya SP2425. Sekali lagi, S dan P-nya huruf besar, dan penulisan keywordnya tidak menggunakan spasi. Teman-teman, untuk memfasilitasi pelaksanaan perkuliahan, sudah ada WhatsApp group.
memudahkan teman-teman bertanya di WhatsApp group, Ibu merekomendasikan untuk bertanya di WhatsApp group, tidak melalui chat pribadi. Tidak usah malu ya, barangkali pertanyaan teman-teman juga mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Jadi memudahkan kami untuk bisa memfasilitasi dan membantu kesulitan atau kendala yang teman-teman jumpai selama pelaksanaan semester pendek. Dan untuk di WhatsApp grup ini ada tim dari TLC, ada Ibu, ada Mas Hendra, ada Mas Christoph, ada Mas Efri, dan juga ada tim dari Jegal, ada Mas Okta nanti ya. Jadi apapun kendala terkait dengan pelaksanaan semester pendek boleh teman-teman sampaikan di WhatsApp group. Dan jika ada teman-teman yang belum bergabung di WhatsApp group, di kolom chat sudah ada tautan link. Silakan diklik untuk bergabung di WhatsApp group. Itu teman-teman mungkin informasi pendek dari Ibu terkait pelaksanaan semester pendek ini. Berikutnya nanti akan Ibu serahkan ke Mas Okta untuk lebih banyak menginformasikan terkait teknis penggunaan akun Coursera dan mekanisme pembelajaran di Coursera, teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh mungkin dituliskan di kolom chat supaya nanti di akhir sesi kita akan merespon semua pertanyaan dari teman-teman. Sekian dari Ibu, Mas Okta, apakah sudah bergabung di sini? Pagi, bisa? Oke, oke. Ibu stop share dulu. Mangga, Mas Okta dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Saf. Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Ini sini saya menjelaskan terkait dengan aplikasi Coursera yang tadi sudah disinggung oleh Bu Safitri. Saya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Aman, Mas. Oke, baik. Semoga sudah bisa terlihat semuanya ya. Nah, ini adalah panduan penggunaan Coursera. Nantinya rekan-rekan yang mengikuti semester pendek akan diberikan akses Coursera, di mana akses ini teman-teman perlu login, begitu ya. Jika teman-teman menggunakan browser, silahkan di search saja, klik di Google Chrome ataupun mungkin Google, klik Coursera login, lalu pilih ini login, gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, perlu diketahui untuk akses Coursera ini kita berikan ke Gmail pribadi masing-masing mahasiswa yang tertera di My UPJ. Jadi jika ada mahasiswa yang belum mendapatkan aksesnya, silahkan mengkonfirmasi ke kami karena kami hanya akan memberikan akses ke Gmail pribadi yang tertera di My UPJ. Oke, eh, jika sudah masuk ke tampilan ini, silahkan teman-teman klik Continue with Google, gitu ya. Nanti setelah itu akan langsung masuk ke tampilan ini. Nah, nantinya rekan-rekan akan disatukan ke dalam program short semester. Di sini contohnya kan UPJ Faculty Development Program ya. Nanti tulisannya akan short semester, begitu. Eh, dalam bahasanya, teman-teman bisa mengganti bahasanya, bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun mungkin jika sulit untuk memahami gitu ya, bisa diganti menggunakan bahasa Indonesia. Lalu juga rekan-rekan bisa men-searching course yang perlu dikerjakan, yang pastinya ini sudah diinfokan nantinya melalui kolabor, nanti bisa di copy pastekan nama course-nya di aplikasi Coursera masing-masing mahasiswa. Baru setelah itu, setelah selesai, teman-teman bisa mengklik begitu ya, course yang perlu dikerjakan. Tinggal diklik saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini nanti klik Enroll untuk memulai mengerjakan course-nya. Saya izin mungkin untuk memperagakan supaya
rekan-rekan tidak eh, bingung gitu ya. Oke, sebentar. Oke, semoga sudah bisa terlihat lagi gitu ya. Ini adalah tampilan aplikasi Coursera ketika rekan-rekan sudah melakukan login tadi, continue with Google atau Gmail. Jadi ini saya contohkan misal course-nya yang perlu dikerjakan adalah business intelligence, itu silahkan diklik begitu ya, go to course. Nah, kurang lebih tampilan pengerjaannya akan seperti ini. Jadi teman-teman ada beberapa variasi materi, nanti ada video, ada reading, juga nanti di setiap modulnya biasanya akan ada quiz atau assignment yang perlu dikerjakan. Nanti mohon video dan reading silahkan untuk dibaca dan juga ditonton supaya rekan-rekan bisa memahami isi materi yang ada di course tersebut. Namun jika rekan-rekan eh, ingin bertanya secara detail ataupun mungkin merangkum gitu ya, di sini sudah ada fitur coach by Coursera. Nanti silahkan teman-teman menanyakan saja apa yang perlu diketahui dari course atau materi yang perlu teman-teman kerjakan. Nah, ini bahasanya juga bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, nantinya semua catatan itu nanti akan berubah ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nanti di masing-masing course yang perlu dikerjakan itu berbeda-beda jumlah modulnya, ada yang 4, 5, ataupun mungkin lebih dari 5 gitu. Dan mungkin kita akan coba untuk rekan-rekan yang belum memiliki akses, nanti kita akan coba berikan di hari ini gitu ya. Tentunya akses ini kita berikan baik untuk rekan-rekan terutama yang sudah menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Seperti itu. Baik, mungkin dari saya terkait dengan aplikasi eh, Coursera. Seperti itu, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan Coursera bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Itu Bu Saf. Ya, baik Mas Okta. Ibu mau informasikan juga, teman-teman untuk nanti join ke Coursera tidak dilakukan search apa namanya mandiri di Coursera-nya, tapi supaya nanti teman-teman tidak kesalahan, Ibu share dulu ya. Nah, jadi untuk teman-teman mudahnya ikuti dalam pembelajaran Coursera, langkah yang pertama adalah pastikan teman-teman sudah bergabung di LMS Kolabor dulu, kemudian bergabung ke kelas sesuai dengan subjek yang teman-teman ambil di semester pendek. Nah, ini Ibu buka contoh ya, contoh dari kelas kota untuk subjeknya kreatif urban culture. Nah, di sini teman-teman dosen itu sudah
mengunggah target pembelajaran setiap pertemuannya, dan di setiap pertemuan ada sesi yang terhubung dengan course yang ada di Coursera. Contoh di pertemuan kedua. Nah, ketika nanti teman-teman ingin join ke course-nya Coursera, pastikan teman-teman masuk ke Kolabor terlebih dahulu, kemudian mengklik link yang sudah ditautkan oleh dosen di Kolabor. Nah, pengalaman kenapa ini Ibu sampaikan pengalaman juga di kelas pribadi Ibu gitu ya. Eh, di semester sebelumnya, mahasiswa setelah mendapatkan akun Coursera, kemudian dia mencari mandiri course yang sudah diarahkan, namun ketika dicek pemantauan dan lain sebagainya itu loss dari kelasnya ibu gitu. Nah, jadi untuk menghindari hal itu terjadi, langkah pertama adalah lebih direkomendasikan gitu ya teman-teman, pastikan teman-teman sudah eh, tergabung di LMS Kolabor di setiap subjek sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman ambil di semester pendek. Kemudian nanti setiap aktivitas pembelajaran Coursera pastikan dilakukan baik klik di pertemuan-pertemuan yang ada di course kolabor seperti itu. Ini untuk menghindari miskontrol teman-teman. Dan untuk hasil pembelajaran, nanti di sisi dosen itu akan memantau atau memonitoring progres pekerjaan teman-teman di Coursera. Pastikan untuk teman-teman menyelesaikan setiap aktivitas pembelajaran dengan baik, jangan di-skip-skip karena ada minimum engagement yang ditetapkan 70% kalau kita mengikuti POB ya teman-teman ya. Jadi pastikan semua aktivitas mau itu tontonan video, membaca slide, forum diskusi termasuk dengan asesmen itu teman-teman kerjakan secara maksimal. Aktivitas pembelajaran online ini full 24 jam teman-teman. Berbeda dengan pertemuan di reguler yang hanya terschedule di sesi-sesi tertentu. Jadi tantangan untuk teman-teman dalam mengikuti pembelajaran online itu adalah kemandirian. Manfaatkan dan atur waktu teman-teman sebaik mungkin sehingga tidak tertinggal. Ada kemungkinan teman-teman menyelesaikan pembelajaran itu lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang tadi Ibu berikan. Ada kemungkinan, teman-teman. Jadi, silakan teman-teman mengatur kembali waktu pembelajaran teman-teman karena ini full online, jangan terskip dan jangan lupa pemberlakuan aturan penilaian khususnya untuk reduksi nilai tetap diberlakukan di semester pendek. Jadi kalau sesuai dengan peraturan akademik dan POB pembelajaran, rekan-rekan yang presensinya kurang daripada 75%, itu artinya tidak ikut pembelajaran lebih dari 4 kali, itu akan diberlakukan reduksi nilai sebesar 35% untuk asesmen final. Contoh, di mata kuliah tadi, misalkan Creative Urban Culture. Asesmen finalnya adalah UAS. Nah, teman-teman yang presensinya di bawah 75%, maka nanti akan ada diskon nilai 35% dari nilai UASnya. Jadi sayang, tidak dapat nilai maksimal, teman-teman. Jadi mohon diperhatikan, mohon disiplin, dan juga mengatur waktu time management itu dengan lebih baik lagi karena memang full online ini pengendalian dan kemandiriannya ada di sisi mahasiswa. Dan mohon benar-benar mengikuti arahan yang disampaikan oleh dosen pengampu. Itu mungkin tambahan dari Ibu. Eh, informasi dari untuk sosialisasi ini Ibu rasa sudah cukup. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman boleh mungkin share pengalaman teman-teman mengikuti pembelajaran di Coursera yang mungkin bertemu dengan beberapa kendala bisa disampaikan di sini atau mungkin ada pertanyaan lain terkait pelaksanaan semester pendek nanti. Silakan teman-teman. Boleh open mic ya kalau ada pertanyaan terkait mekanisme untuk semester pendek apakah sudah dipahami dengan baik? Saya ada pertanyaan, Bu. Iya, siapa ini? Sebutkan namanya. Dari prodi Muhammad apa? Muhammad Averus dari Prodi Sistem Informasi. Oke, silakan terus. Mau nanya untuk sekarang registrasi mata kuliahnya ini di Kolabor belum bisa ya atau sudah bisa, Bu? Sudah bisa, Verus tadi Ibu sampaikan. Silakan buka kolabor. Ah, Kemudian, saya buka kemudian ini di Courses ya. Terus pilihannya di mana mm, ya, Bu?
Kamu tinggal di search aja, Oh, di di search. search search terus kemudian ketikan mata kuliah yang sesuai dengan KRS. Hmm, oke. Kamu ingat subjeknya apa atau mata kuliah apa yang kamu ambil di semester pendek ini, Averus? Iya, Bu. Wait. Nanti kalau sudah ketemu mata kuliahnya, kamu tinggal lakukan self-enrollment dengan keywordnya SP2425. S dan P-nya huruf besar, tidak ada spasi dalam penulisan keywordnya. Apakah sudah bisa terus? Oke, sudah ada, Bu. Terima kasih. Benar. Iya, sama-sama. Silakan rekan-rekan, barangkali ada pertanyaan. Oh, ini dari Javier di kolom chat. Bu, maaf Bu, tadi enrollment key-nya apa Bu? Ada di kolom chat SP, Ibu ulangi lagi ya. Nah, ada di kolom chat. Oh, Javier, ini pertanyaannya, mata kuliahnya tidak muncul otomatis. Iya, tidak muncul. Jadi kamu harus cari dulu mata kuliahnya, kemudian kamu lakukan self-enrollment, baru tergabung ke Kolabor, Javier. Rekan-rekan yang lain juga seperti itu ya, jadi belum otomatis muncul karena belum diregistrasikan. Nah, teman-teman silakan melakukan registrasi mandiri dengan mengetikkan keywordnya adalah SP2425. Javier Monitor, apakah dipahami penjelasannya? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Bu Saf, Iya, maaf, izin saya menambahkan, Bu Saf. iya. Em, Teman-teman nanti mungkin di hari ini kita dari tim Jekyll akan mencoba untuk memperbarui akses Coursera-nya supaya selaras dengan apa yang tadi sudah Ibu Safka sampaikan gitu ya. Eh, Aksesnya hanya dari kolabor. Nantinya rekan-rekan akan diberikan akses sesuai dengan prodinya masing-masing. Jadi tidak disatukan di dalam satu program semester pendek begitu ya, tapi nanti kita akan berikan aksesnya sesuai dengan program studinya masing-masing. Itu bisa. Oke, terima kasih Mas Okta. Mas Okta, ini ada pertanyaan dari Mutiara Yasmin di kolom chat. Belum dapat Ini saya konfirmasi belum akun. mendapatkan informasi login baik dari Outlook. Oke. Hmm. Yasmin terkait dengan eh, administrasi pembayaran dan lain-lain sudah selesai kah? Kalau misalkan sudah, nanti akan kita cek dan kita akan berikan di hari ini, Yasmin ya. Baik, Yasmin Bapak. Monitor. Terima kasih. Oke, oke. Mas Okta mungkin butuh NIM-nya untuk mempermudah atau cukup nama? Boleh NIM nama NIM dan nama ya nih. NIM dan Coba nama saya ya. Oke. menunjukkan. Rekan-rekan yang mungkin masih belum menerima konfirmasi terkait akun Coursera-nya, nanti boleh di chat di WhatsApp grup juga boleh, teman-teman, sertakan NIM dan nama lengkap. Namun sebelumnya, dipastikan terlebih dahulu teman-teman sudah menyelesaikan administrasi pembayarannya ya, teman-teman. Karena pembuatan akun itu dilakukan setelah teman-teman menyelesaikan administrasi keuangan. Oke, silakan kalau ada yang lain ingin ditanyakan. Ibu izin bertanya. Iya, Dea, silakan. Saya Dea dari Prodi Akuntansi.
ingin Ya, bertanya, kan terkait SP ini menggunakan Coursera ya. Apakah Coursera itu bisa digunakan untuk menggunakan course-course yang lain selain untuk mata kuliah semester pendek ini? boleh banget. Boleh banget deh ya. Untuk teman-teman yang lain, ketika Anda mendapatkan akses ke Coursera, jangan hanya fokus pada target pembelajaran. Anda boleh memanfaatkan Coursera selama Anda subscribe untuk mengerjakan course-course yang lain, karena benefitnya juga setiap sertifikat yang Anda hasilkan itu kan bisa Anda klaim juga untuk pemenuhan poin JSDP ya teman-teman. Jadi silakan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin masa aksesnya Anda untuk Anda memperbanyak pengetahuan lewat pembelajaran di Coursera. Seperti itu deh ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, untuk Dava tidak perlu laporan lagi ya, Mas Okta ya. Nanti kita akan langsung berikan konfirmasi ya. Oke, ya Dava, nanti akan kita cek terlebih dahulu. Nanti ketika sudah sesuai semuanya, nanti aksesnya akan kita berikan ke Gmail ya Dava ya, Gmail pribadi yang ada di MyUPJ. Nanti beserta dengan panduannya, panduan loginnya pun nanti juga akan kita berikan, Dava. Oke. Oke, untuk Hendriana boleh mungkin di-refresh lagi kolabornya. Iya, GTO nanti mungkin boleh di-refresh lagi Hendriana. Atau kalau misalkan masih error, ditunggu dulu, dikasih jeda, kemudian nanti di login ulang. Teman-teman, kalau untuk GTO ini, tipsnya juga pastikan cache Anda bersih ya. Jadi nanti di browsernya dilakukan clear cache dulu untuk memperlancar koneksi juga. Bisa jadi tumpukan daripada URL yang kita panggil di browser itu berdampak kepada kinerja. Ya, ditunggu saja dulu Hendriana, dikasih jeda. Kemudian pastikan mungkin di browser Anda boleh di clear cache dulu, lakukan clear cache ya di settingannya supaya mempercepat kinerja browsernya juga. Oke, silakan. Yang lain barangkali ada pertanyaan? Masih ada yang ingin dikonfirmasi? Untuk pembelajaran sebenarnya berjalan seperti semester-semester sebelumnya, teman-teman. Cuman yang membedakan, satu, model pembelajaran kita adalah full online, jadi tidak ada tatap muka di kampus, hanya ada tatap muka di platform online meeting saja. Itu di pertemuan 1, 7, 9, dan 15. Sisanya teman-teman belajar mandiri melalui kolabor untuk mengakses pembelajaran di Coursera. Oh, untuk konfirmasinya tadi dikirimkan by email Google ya, Mas Okta? Ya, Oh, akan dikirimkan nah, ke email Google pengguna Zoom. iya, Apa nih namanya? dia pengguna Zoom, siapa ini? Alamat email saya di itu. Ya, akan dikirimkan untuk aksesnya akan dikirimkan ke email Google yang ada di MyUPJ. Nah, ini pengguna Zoom boleh disebutkan nama lengkap dan ini ya, supaya saya bisa cek apakah sudah diberikan aksesnya atau belum. Ya, untuk pengguna Zoom, silakan di-share NIM dan juga nama lengkap untuk dicek ulang datanya. Ibu mau sampaikan juga, rekan-rekan, jika Anda lupa dengan akun aplikasi yang ada di UPJ, Kolabor kah, My UPJ kah, email kah gitu ya, Ibu sarankan untuk rekan-rekan lapor melalui helpdesk, alamatnya ada di sini, Ibu kirimkan di kolom chat. Kemudian nanti Anda create tiket, teman-teman. Kemudian klik di pilihan kriteria tiket sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau misalkan Anda lupa akun email, nah klik yang di sini. Kemudian nanti Anda bisa create tiket
Misalkan ini ya, akun email Ibu contohkan. Nah, nanti di sini silakan isi nama Anda. Emailnya email komersial saja, boleh Gmail, karena kan Anda lupa email PJ ya. Kemudian konfirmasi email, NIM-nya ada, WhatsApp-nya ada, subjek dan juga pesan. Jadi biasakan teman-teman jangan menunda-nunda kalau misalkan lupa akun. Jadi silakan melaporkan kendala Anda lewat helpdesk UPJ. Kemudian kirim tiket dan pilih kategori tiket sesuai dengan kebutuhannya Anda. Gitu ya. Teman-teman pastikan selalu membuka akun email student UPJ. Kenapa? Karena ada banyak sekali informasi akademik maupun non-akademik yang disampaikan oleh program studi maupun unit kerja yang ada di UPJ untuk memahamkan Anda terkait apa saja aktivitas yang ada di UPJ. Apakah itu aktivitas kemahasiswaan, apakah itu aktivitas akademik, pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi pastikan anda tidak tertinggal informasi hanya gara-gara jarang mengakses email student IPJ. Itu ya, teman-teman ya. Silakan. Ada lagi? Ibu buka waktu mungkin 5 menit lagi untuk menerima pertanyaan dari teman-teman. Jika tidak, kita maka bisa selesaikan atau akhiri pertemuan sesi sosialisasi pagi ini. Silakan 5 menit lagi. Maaf Bu, saya ingin bertanya Bu. Iya, Biandi silakan. Saya dari Prodi Manajemen. Ini untuk self enrollment di Kolabor ini udah bisa apa belum ya Bu? Sudah biasa Biandi. Saya sudah dicoba di all courses ini katanya you cannot itu Bu. Iya, karena kamu tidak bisa akses, supaya bisa akses, maka entry lah keyword. Keywordnya tadi yang sudah Ibu chat di kolom chat SP2425. Nanti kalau sudah di entry, pasti kamu nanti akan bisa bergabung ke kelas sesuai dengan mata kuliah yang kamu ambil, Biandi. Maaf Bu, untuk entry di mana ya Bu? Kalau saya boleh tahu. Oh, Biandi, Ibu khawatir ada ini ya, ada perbedaan tampilan di mahasiswa atau biasanya teman-teman pakai handphone. Boleh di share screen mungkin Biandi. ya Bu. Tampilan kolabornya kamu, biar nanti Ibu bisa bantu. Supaya teman-teman yang lain mungkin belum pengalaman melakukan self enrollment jadinya paham ya. Screen. Atau kalau Ibu share screen, Biandi kamu nanti konfirmasi apakah tampilan kamu sama seperti Ibu apa tidak gitu ya. Iya Bu. Ya, sebentar. Bantu share screen. Kamu ini aksesnya lewat handphone atau lewat laptop, menggunakan laptop, Biandi? Lewat handphone Bu. Oh, handphone, oke. Biandi, ketika nanti kamu sudah login, apakah kamu bisa menemukan menu yang namanya All Course seperti ini? Kemudian tampil, Sudah. oke, apakah tampil hierarki seperti ini? Biandi Iya ada sudah Bu. fakultas. Oke, kamu pilihnya semester pendek, Biandi? Oh, semester pendek ya Bu. Iya dong, semester pendek. Kemudian di situ kan ada tahun akademiknya tuh 2024-2. Oh, saya sudah pilih all courses tapi tidak tidak ada opsi semester pendek ya Bu. Oh, tidak ada. Oke, kalau seperti itu ada search nggak? Ada fitur search nggak? Kalau ada fitur search, kamu ambil, kamu ketik di kolom search itu adalah subjek mata kuliahnya. Kalau ada, nanti kamu tinggal klik, kemudian di situ ada tampilan self enrollment di kolom kosongnya kamu tinggal entry SP2425. Mau aku izin kirim. Untuk Oh, tampilannya seperti itu Bu. Eh, oke.
You cannot enroll yourself in this course, Bu. Oke, Biandi. Bu, nanti saya bantu aja, Bu. Sebentar, Mas Kristus. Ah, Bentar. Ini K23 IP504. Oke. Kamu bisa klik tombol enrollment di situ, Biandi? Tidak ada, Bu. Oh, sorry, Biandi. Di situ kelas blended plus course-nya. Oh, ya baik. Iya, jadi bukan itu. Cari. Ini ada opsi juga, Bu. Kota A sama kota B. Saya udah Mm-mm. ketik dua-duanya, juga tidak bisa, Bu. Oh, oke. Begini. Nanti Mas Christoph mohon bantuan setiap subjek mata kuliahnya ditambahkan kurung semester pendek supaya nanti mahasiswa mudah untuk menemukan course-nya. Gitu ya. Oke. Rekan-rekan mahasiswa, Ibu mohon maaf, Ibu lakukan rename subjek mata kuliah dulu untuk memudahkan teman-teman mata kuliah mana yang bisa di-enroll karena keyword ini hanya berlaku untuk mata kuliah yang kita buka di SP. Nanti di rename-nya akan Ibu kasih tambahan inisial. Contohnya akan Ibu screenshot dan Ibu kirim di WhatsApp grup ya, supaya memudahkan teman-teman nanti untuk join ke kelas kolabornya. Seperti itu. Oke. Sementara seperti itu dulu ya, Biandi ya. Baik, Bu. Ya, nanti Ibu akan konfirmasi di grup kalau misalkan proses rename mata kuliah sudah kami selesaikan, supaya teman-teman mudah untuk join ke kelas yang dimaksud. Untuk ke Kalista. Oh, oke. Eh, Kalista, nanti Ibu akan cek lagi mata kuliah itu. Ibu tidak tahu apakah mata kuliah tersebut itu kamu sudah ambil di semester sebelumnya. Karena untuk mata kuliah yang aktif di semester genap sebenarnya belum kami tutup, jadi mungkin mata kuliah itu masih muncul di tampilannya teman-teman. Nanti akan Ibu cek lagi ya, Kalista ya. Kalista, monitor. Ya, oke. Ibu asumsikan sudah. Oke. Baik, rekan-rekan, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu rasa cukup untuk sosialisasi pada hari ini. Sekali lagi Ibu simpulkan, pelaksanaan semester pendek itu akan dimulai tanggal 7 Juli, Senin besok. Kemudian pertemuan setiap mata kuliahnya adalah 3 kali per pertemuan. Kemudian nanti teman-teman mengikuti pembelajaran dengan cara register dulu di setiap mata kuliah. Untuk mata kuliahnya akan Ibu susulkan di WhatsApp group apabila sudah melakukan rename mata kuliah. Seperti itu ya. Oke. Mas Christoph, ada tambahan yang ingin disampaikan? Silakan. Tidak ada, Bu. Nanti saya cek kembali nanti untuk masih mahasiswa yang mungkin ada kendala. Nanti bisa yang disampaikan ke Bu Saf itu tentang help desk. Nanti langsung saya bantu, Bu. Itu Oh, aja oke. sih. Ya, Terima oke. kasih. Ya. Rekan-rekan nanti bisa menyampaikan informasi lewat helpdesk atau lewat WhatsApp group ya. Terima kasih untuk atensinya pada pagi hari ini. Sukses untuk studi semester pendek Anda. Jika ada kendala atau pertanyaan, jangan lupa disampaikan di grup. Jangan malu-malu. Nanti kita akan coba memfasilitasi kendala yang Anda hadapi, gitu ya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi, Mas Okta, untuk sesinya pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.